Bapak, Ibu, dan para Sobat Data, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan BPS Kabupaten Tanah Laut dalam rilis inflasi. Kali ini kita akan merilis inflasi yang terjadi di bulan April 2024. Pada bulan April 2024 ini masih terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa di Kabupaten Tanah Laut. Tercatat inflasi bulan ke bulan sebesar 0,77% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan ini tentu saja cukup tinggi mengingat pada bulan April ada peringatan hari besar keagamaan yaitu Idul Fitri. Kelompok yang memberikan sumbangan atau andil terbesar dalam inflasi man-to-man ini adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar 0,72%. Sedangkan pada kelompok transportasi ternyata perayaan hari besar keagamaan tidak terlalu mempengaruhi kelompok transportasi, hanya terjadi inflasi di kelompok transportasi sebesar 0,13% dengan sumbangan yang cukup kecil, 0,02%. Kecenderungan kenaikan harga ini menyebabkan inflasi tahun ke tahun masih terjadi inflasi sebesar 2,28%. Angka ini hampir sama dengan inflasi tahun ke tahun di bulan Maret yang tercatat sebesar 2,29%. Sedangkan tiga kelompok yang memberikan andil inflasi terbesar pada inflasi tahunan ini adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 2,24%, pakaian dan alas kaki sebesar 0,15%, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,07%. Perkembangan inflasi di Kabupaten Tanah Laut ini pada bulan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau kita mencermati komoditas apa saja yang menyebabkan inflasi atau mendorong inflasi, ada beberapa komoditas seperti bawang merah, daging ayam ras, yang ini banyak terjadi juga di banyak kabupaten kota inflasi di Indonesia yang masih terjadi kecenderungan kenaikan harga. Sementara pada komoditas lokal seperti ikan gabus, pada bulan ini juga menjadi pendorong inflasi. Selain itu ada harga emas yang cenderung naik, udang basah, rokok kretek, kangkung, tomat, sawi, dan jagung manis. Sedangkan komoditas yang menahan inflasi, beberapa diantaranya adalah cabai merah, bayam, buncis, cabai rawit, telur, beras. Itu adalah beberapa komoditas yang menahan inflasi. Kalau kita melihat inflasi year on year, maka beberapa komoditas penyumbang inflasi, daging ayam ras masih tercatat sebagai komoditas yang menyumbangkan inflasi untuk year on year. Demikian juga dengan udang basah. Sedangkan pada komoditas yang menahan inflasi untuk inflasi tahun ke tahun, ada cabai merah, bayam, terong, pisang, beras, bahan bakar, telepon seluler. Nah, ada beberapa komoditas yang kita mesti berhati-hati karena tercatat mengalami inflasi atau kecenderungan kenaikan harga lebih dari 1 bulan. Misalnya pada daging ayam ras, itu selalu mengalami kenaikan
hampir di tiap bulan. Di Januari, Maret, dan April ini daging ayam ras terus mengalami kecenderungan kenaikan. Nah, ini perlu diwaspadai karena pada bulan-bulan mendatang akan memasuki juga hari besar keagamaan seperti Idul Adha. Dan juga pada bulan-bulan ini ada banyak event dari masyarakat, misalnya punya hajatan untuk nikah dan sebagainya, itu juga akan mendorong permintaan dari daging ayam ras ini. Komoditas lainnya seperti udang basah juga terpantau mengalami kecenderungan kenaikan harga pada 2 bulan terakhir, bahkan pada Januari juga sempat mengalami kenaikan. Kalau kita membandingkan inflasi di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Selatan, maka inflasi man-to-man di Kabupaten Tanah Laut tercatat cukup tinggi. Masih di atas inflasi provinsi yang tercatat sebesar 0,71%. Namun demikian ketika kita melihat inflasi year on year Kabupaten Tanah Laut masih tercatat di bawah inflasi Provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat 3%. Dan yang tertinggi masih terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk year on year tercatat sebesar 4,73%. Secara ringkas, inflasi April 2024 untuk man-to-man sebesar 0,77%, year on year-nya 2,28%, sedangkan year to date atau inflasi bulan April 2024 dibanding dengan rata-rata harga di Desember 2023 tercatat sebesar 2,03%. Artinya untuk ketiga jenis inflasi ini masih tercatat kecenderungan kenaikan harga. Untuk penyumbang inflasi yang utama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini perlu menjadi perhatian karena ini menjadi andil sebesar 0,72% untuk inflasi man-to-man. Jika kita melihat komoditasnya, ada daging ayam ras, udang basah, dan tomat. Kemudian pakaian dan alas kaki, pada komoditas seragam sekolah anak, baju muslim pria, dan sepatu pria. Kita ketahui bahwa 2 bulan ke depan, di bulan Juni, Juli itu adalah penerimaan murid baru. Nah, tentu ini juga akan menjadi perhatian kita, kemungkinan terjadinya kecenderungan kenaikan pada komoditas seragam sekolah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dan para Sobat Data. Untuk lebih lengkapnya informasi mengenai inflasi ini bisa diunduh di tanahlaut.bps.go.id/press release. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.